Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai film Joker Folie à Deux yang resmi tayang di tanggal 2 Oktober tahun 2024 mendatang. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas mengenai apa aja yang wajib kalian tahu sebelum menonton film Joker Folie à Deux ini, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Film Joker Folie à Deux ini adalah film kedua alias sequel dari film Joker pertama tahun 2019 garapan Todd Phillips, yang kemarin film ini sukses besar memenangkan penghargaan Oscar sebagai film dengan cerita yang paling terbaik, dan juga aktor utamanya Joaquin Phoenix juga menang penghargaan Oscar sebagai perannya dalam film Joker tersebut. Sampai pada akhirnya sutradaranya Todd Phillips memutuskan untuk membuatkan sebuah film kedua untuk melanjutkan kisah Arthur Fleck alias Joker yang udah masuk ke rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dan dia bertemu dengan sosok Harley Quinn, kekasihnya sekaligus rekan dalam aksi kriminalnya seperti pada versi komik klasiknya. Hal pertama yang wajib kalian tonton itu adalah film Joker pertama tahun 2019 lalu, yang mengisahkan tentang kisah seorang pelawak yang gagal yang bernama Arthur Fleck yang berjuang di kota Gotham demi menghidupi ibunya Penny Fleck yang sedang sakit. Tapi setiap kali dia bekerja, dia selalu mendapatkan perundungan dan juga kekerasan dari teman-teman kerjanya dan juga semua orang yang ada di kota Gotham. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk menembak beberapa orang di sana. Dan kebetulan mereka adalah karyawan dari perusahaan ternama yang ada di kota Gotham, yaitu Wayne Enterprises. Dan Thomas Wayne selaku CEO dari perusahaan itu mengatakan kalau orang itu adalah orang yang sangat pengecut, dan dia menyebutkan orang itu dengan sebutan badut alias clown, karena berdasarkan keterangan saksi mata pelakunya memakai topeng badut. Good, decent, educated. Although I didn't know any of them. It's nothing but clowns. But you don't listen anyway. Hal itu membuat semua warga kecil di kota Gotham itu menjadi murka terhadap Thomas Wayne, dan mereka nggak setuju jika Thomas Wayne ini akan nyalek sebagai wali kota baru yang ada di kota Gotham tersebut. Ditambah lagi, Arthur Fleck menemukan sebuah fakta dari soal ibunya, bahwa ternyata dia adalah anak haram dari Thomas Wayne. Nah, hal itu membuatnya sangat syok karena selama ini dia punya seorang ayah yang gak pernah ia jumpai sebelumnya. Namun ketika dia tahu, terungkap di akhir film bahwa itu semuanya hanya sebuah delusi dari ibunya Arthur saja, yang menganggap bahwa dia dan Thomas Wayne punya sebuah hubungan spesial. Padahal kenyataannya dia merupakan pembantu di rumah kediaman Wayne Manor 30 tahun yang lalu. Dan kebetulan dia berdelusi mengenai hubungan dia dengan si Thomas Wayne ini ya. Dan juga terungkap bahwa Arthur Fleck ini bukan anak kandungnya dia, melainkan dia adalah anak yang dipungut oleh ibunya di sebuah panti asuhan. Dan dari kecil dia mendapatkan sebuah perlakuan kekerasan dari kekasih ibunya yang gak diberitahu siapakah namanya. Dan dia memutuskan untuk membunuh ibunya di rumah sakit dengan keadaan yang tidak berdaya. Ditambah lagi, aksi ketika dia melakukan stand up di sebuah kafe kecil yang bernama Pogo ini telah dinotis oleh pembawa acara terbesar di kota Gotham yang bernama Murray Franklin di acara Murray Franklin Show. Nah, sebetulnya Arthur Fleck ini sangat menyukai acara tersebut. Bahkan dia pernah berdelusi untuk datang ke acara itu secara langsung. Dan dia menganggap bahwa si Murray Franklin ini sebagai bapak kandungnya sendiri yang selama ini ia hitam-hitamkan dari kecil. Tapi ternyata di situ Murray malah menghina Arthur dengan mengatakan kalau Arthur adalah Joker. Nah, nama Joker ini akhirnya lahir dari mulut Murray Franklin sendiri sebagai ucapan hinaan terhadap Arthur Fleck yang gagal telah melakukan tugasnya sebagai stand-up comedian di cafe Pogo tersebut. Karena cuplikan semakin viral, maka Arthur Fleck ini diundang oleh Murray Franklin untuk datang ke acaranya. Sebelum dia datang,
Arthur untuk membunuh berbagai macam orang-orang yang ada di kota Gotham ini. Yang pertama adalah rekan kerjanya yang bernama Randall, yang merupakan batu penghibur juga yang ada di satu kantornya. Yang dimana dia adalah orang yang memberikan pistol itu kepada Arthur, yang membuatnya harus dipecat sebagai badut penghibur. Yang kedua adalah 3 anggota karyawan Wayne Enterprises yang telah merundungnya dalam sebuah kereta api di bawah tanah itu. Yang ketiga adalah ibunya sendiri, yaitu Penny Fleck, yang merupakan ibu yang telah membuat Arthur Fleck ini mengalami kelainan jiwa sejak kecil karena dia disiksa oleh kekasihnya sendiri. Yang keempat adalah 2 sepasang detektif yang bernama Burt dan juga Garrity, yang dimana kedua orang ini udah mencurigai dari awal kalau Arthur Fleck adalah pelaku di balik penembakan 3 karyawan Wayne Enterprise itu. Yang dimana mereka berdua hampir tewas dikeroyok oleh massa yang mendukung aksi Joker ini di dalam sebuah kereta api. Dan ketika dia datang ke acara itu, Arthur udah pakai make up badut yang udah pernah ia pakai ketika dia membunuh 3 karyawan Wayne Enterprises di sebuah kereta api yang menjadi topik perbincangan di acara tersebut. Sampai pada akhirnya Arthur Fleck mengakui semuanya di hadapan publik dan juga di hadapan Murray Franklin di acaranya. Karena dia nggak terima, akhirnya si Arthur Fleck ini menembak mati Murray Franklin di acaranya sendiri. Dan dia menyatakan sebuah perang untuk melawan semua orang-orang kaya yang ada di kota Gotham untuk mereka eksekusi bersama. Sampai pada akhirnya hal itu membuat Thomas Wayne dan juga istrinya dibunuh oleh pengikut Joker yang ada di sana di sebuah gang yang sangat kecil. Dan hanya menyisakan putra pertamanya, yaitu Bruce Wayne yang masih hidup di sana. Pelaku penembakan ini bisa kita asumsikan kalau kemungkinan dia adalah Joe Chill, yang merupakan pelaku pembunuhan keluarga Thomas dan juga Martha Wayne di versi komik Batman klasiknya. Nah, Arthur Fleck akhirnya mendapatkan sebuah sorotan dari para warga kota Gotham, dan dia menjadi seorang dewa bagi para kaum kecil yang ada di kota Gotham, dan semua orang meneriakkan nama Joker di hadapannya dengan penuh suara kemenangan. Sampai pada akhirnya Arthur Fleck mendekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Dan plot ini akan lanjut kepada film keduanya, Joker Folie Deux, yang siap tayang di tahun 2024 ini. Yang dimana Arthur Fleck udah menjadi sosok legenda di kota Gotham, dan juga banyak orang-orang kecil di kota Gotham itu yang mengharapkan kebebasannya. Dan ditambah lagi, Arthur Fleck mendapatkan perempuan yang peduli kepadanya selama ini di rumah sakit jiwa Arkham Asylum itu, yaitu adalah Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga. Yang dimana Harley Quinn di film ini dikisahkan sebagai seorang pasien rumah sakit jiwa Arkham Asylum, yang dimana hal ini berbeda di versi komik klasiknya, yang dimana Harley Quinn adalah seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dan kebetulan dia jatuh cinta terhadap Joker yang sedang ia rawat di rumah sakit jiwa Arkham Asylum tersebut. Dan Arthur Fleck akan menghadapi pengadilan negara. Khususnya dia akan menghadapi seorang jaksa wilayah yang bernama Harvey Dent, yang dimana di komik dia adalah musuh Batman yang bernama Two-Face. Tapi sepertinya perlawanannya akan jauh lebih panas di persidangan nanti, seperti pada versi official trailer dan juga full trailer di promosi Warner Bros kemarin. Film kedua Joker Folie Deux ini akan memberikan tema yang begitu brutal terhadap berbagai macam gore yang ditampilkan, dan juga ada banyak banget darah di mana-mana, dan tentu ada tema musikal yang diangkat. Karena film ini melibatkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn, yang dimana dia akan bernyanyi bersama dengan Joker sepanjang film ini untuk menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Joker dalam tema musikal. Sekali lagi guys ya, ini bukan film superhero. Joker Folie Deux ini adalah sebuah film psikologi slasher, sama seperti film pertamanya, yang dimana memang mereka ini lebih mengarah kepada tema psikologi thriller. Jadi gua harapkan kepada kalian semua ya, jangan bawa anak kecil untuk menonton film yang satu ini,
karena ini film akan memiliki rating R-rated alias khusus untuk dewasa. Jadi mohon kebijaksanaannya dalam menonton film yang akan kalian tonton di bioskop nanti ya. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana teori dan juga per detailnya, udah gua buatkan di breakdown, di teaser, dan juga full trailer kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Do anything you want, you're Joker. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Apa harapan kalian mengenai film Joker Folie à Deux ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!